Halo sobat semua, berjumpa kembali bersama saya di channel KCS 21 Film. Channel khusus untuk mereview film-film rekomendasi untuk tontonan sobat semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk kemajuan channel ini. Oke sobat semua, kali ini kita akan mereview film Superman di sequel Man of Steel. Dikisahkan planet Krypton menghadapi kehancurannya dalam waktu dekat karena inti dari planet Krypton sudah tidak stabil dan para anggota dewan yang berkuasa berada di bawah ancaman para pemberontak yang dipimpin oleh Jenderal Zod dan para pengikutnya. Ilmuwan Jor-El dan istrinya Lara-El meluncurkan anak mereka yang baru lahir, Kal-El, pada pesawat ruang angkasa untuk menuju bumi. Dia menanamkan sel-sel dari kodek genetik untuk melestarikan ras Krypton di dalam tubuh Kal-El. Setelah pembunuhan Zod terhadap Jor-El, ia dan pengikutnya ditangkap dan dibuang ke zona bayangan. Namun, Krypton meledak beberapa waktu kemudian dan membebaskan mereka. Sedangkan bayi Kal-El diangkat sebagai anak angkat oleh Jonathan dan Martha Kent. Dia diberi nama Clark Kent. Fisiologi Krypton Clark memberikan dia kemampuan super di bumi yang awalnya menyebabkan dia kebingungan. Tetapi dia secara bertahap belajar untuk membantu orang lain. Sang ayah Jonathan mengungkapkan ke Clark remaja bahwa ia adalah alien dan menyarankan dia untuk tidak menggunakan kekuatannya secara terbuka karena takut kalau masyarakat akan menolaknya. Setelah kematian Jonathan, seorang Clark dewasa menghabiskan beberapa tahun hidup secara nomaden, mengerjakan pekerjaan yang berbeda di bawah nama palsu. Suatu ketika, ia menyusup ke tempat penemuan ilmiah pesawat luar angkasa Kryptonian di Arktik. Clark memasuki kapal asing tersebut dan memungkinkan dia untuk berkomunikasi dengan kesadaran Jor-El yang diawetkan dalam bentuk hologram. Lois Lane, seorang wartawan dari Daily Planet yang diutus untuk menulis cerita tentang penemuan ini, menyelinap di dalam kapal saat mengikuti Clark dan diselamatkan olehnya ketika dia terluka. Atasan Louis, Perry White, menolak cerita tentang manusia super penyelamat. Jadi kemudian Louis menelusuri Clark kembali. Ia menuju Kansas dengan tujuan menulis sebuah uraian. Setelah mendengar cerita sebenarnya tentang Clark, Louis memutuskan untuk tidak mengungkapkan rahasianya lagi. Jenderal Zod dan pengikutnya mencari dunia koloni lain dan akhirnya mengikuti sinyal mara bahaya Krypton yang dikirim dari kapal Clark yang ditemukan di bumi. Tuntutan Jenderal Zod adalah bahwa manusia harus menyerahkan Kal-El yang ia percaya memiliki kodek sebagai imbalan bagi perdamaian. Clark pun setuju dan akhirnya militer AS menyerahkan Clark Kent. Namun Paura, sang utusan Jenderal Zod, menginginkan agar Lois Lane dibawa bersama Clark Kent. Jenderal Zod mengungkapkan bahwa ia bermaksud untuk menggunakan mesin dunia, yaitu terraform, untuk mengubah bumi menjadi Krypton baru, memberantas populasi manusia dan menggunakan kodeks
untuk mengisi kembali planet dengan bangsa Krypton rekayasa genetika. Setelah kapal Clark dan Lewis melarikan diri dari Jenderal Zod, Clark mengalahkan Faura, meyakinkan militer bahwa ia adalah sekutu. Jenderal Zod memerintahkan untuk menyebarkan mesin dunia dan memulai proses Metropolis, dan dimulai di Samudra Hindia. Clark sekarang dijuluki Superman. Ia berusaha menghentikan mesin dunia di Samudra Hindia. Sedangkan militer menggunakan pesawat luar angkasa yang membawa Clark ke bumi dalam serangan udara terhadap kapal Jenderal Zod di atas kota Metropolis untuk membawa kembali kru Jenderal Zod ke zona bayangan. Dan hanya Jenderal Zod yang tetap berada di bumi, dan dia terlibat dalam pertarungan dengan Superman di Metropolis. Ketika upaya Zod membunuh warga sipil untuk membalas dendam atas kekalahannya, siapakah yang akan menang antara Superman dan Jenderal Zod? Akankah Clark bisa dipercaya dan memberitahu identitas aslinya? Sobat semua bisa menjadikan film ini referensi tontonan bersama keluarga di akhir liburan tahun ini. Oke sobat semua, demikian review film dari KCS 21 Film. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe demi kemajuan channel ini. Terima kasih sobat semua, dan sampai jumpa di review film berikutnya.